Ya, selamat sore, pagi, malam ataupun siang. Gue bertemu kembali dengan Sinua Musik. Sebenarnya channel ini memang untuk berbicara tentang musik ya. Biasanya saya mengupload kontennya tentang musik, tapi kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya sendiri dalam membeli sebuah mobil, yaitu mobil Xpander Cross. Mobil ini saya dapatkan baru 2 minggu, hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Jadi masih grass. Saya juga baru sempat untuk membuat reviewnya. Dan ini saya dari awal saya tegaskan, ini review pengalaman pribadi saya sendiri membeli mobil ini. Jadi saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan satu merek apapun ataupun untuk mempromosikan suatu merek tertentu, karena saya juga nggak di endorse. Jadi saya hanya menceritakan pengalaman saya pribadi membeli mobil ini. Oke, yang kedua, ini review mobil pertama saya, jadi pastinya banyak kekurangan. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang kurang berkenan atau ada yang tidak sesuai, bisa dimasukin, bisa teman-teman masukkan kolom komentar. Oke, ini yang di depan ini adalah mobil Xpander Cross ya. Ini pertama, kenapa saya memilih ini? Sebenarnya saya memilih antara Xpander Cross dengan Rush awalnya, tapi setelah berbagai pertimbangan akhirnya jodohnya ke sini. Sebagai pembuka mungkin sekilas lah perbandingan Xpander Cross dengan Toyota Rush. Dari panjangnya berbeda. Kalau Xpander Cross itu panjang totalnya 4.500. Kalau Toyota Rush sedikit lebih, kayaknya lebih pendek sedikit. Itu sedikit sih, paling 5 sentian gitu ya. Terus yang kedua lebar, mungkin juga lebih lebar Xpander Cross, tapi sedikit sih, nggak begitu, sebenarnya nggak begitu kerasa juga sih. Terus ada ground clearance, jelas karena ground clearance yang Xpander Cross 225, sedangkan Toyota Rush 220, dan itu memang selisih, jadi kerasa lebih tinggi. Terus yang jelas itu Xpander Cross menggunakan penggerak roda depan, kalau Rush menggunakan roda belakang. Oke, nah setelah saya memilih Xpander Cross, sebenarnya saya ke dealer, saya awalnya pengennya Xpander yang tipe sport. Tapi setelah ke dealer, ternyata istri malah tertarik dengan yang ini, Xpander XP Cross. Dan kebetulan ada promo, lagi ada promo untuk Xpander XP Cross, terutama NIK 2019 atau perakitan 2019. Jadi promonya lumayan, cashbacknya lumayan banyak, dan ada premium seat cover, sudah terpasang cover jok kulit, itu promonya. Itu yang mungkin juga akan jadi salah satu pembahasan saya ke depannya ini. Oke, kenapa saya jadi memilih ini? Saya juga sebenarnya pengennya yang sport, tapi istri ternyata memilih ini. Ya udah, mungkin sekilas saja perbedaan dengan Xpander XP Cross dengan sport. Antara lain itu yaitu desain eksterior depannya. Kalau Xpander Sport dia lebih meruncing. Kalau yang Xpander Cross dia lebih mengkotak. Kalau dari samping kelihatan dia lebih mengkotak ke depannya, jadi lebih kelihatan lebih gagah. Kalau kata orang-orang sih gitu, lebih gagah gitu. Terus bannya lebih besar. Kita langsung lihat aja bannya. Di sini bannya menggunakan ring 17. Kalau yang sport itu ring 16. Dengan lebarnya 205 dan tebalnya 55. Oke, terus yang lainnya peleknya juga berbeda. Kalau Xpander Sport itu peleknya lebih seperti yang Xpander lainnya. Kalau yang ini tampak lebih gagah juga di sini. Oke, terus ada tambahan over fender. Terus ada ground clearance-nya tadi lebih tinggi.
Terus di belakang juga ada tambahan skid plate, jadi kelihatan lebih gagah. Oh iya, terus satu lagi ini ada tambahan lagi ini roof rail untuk menambah box, roof box atau pakai roof rack, jadi bisa menambah tempat untuk bawaan. Oke, balik lagi ke tema awalnya, saya pengen berbagi. Jadi saya ngambil di dealer itu sekitar awal mungkin sebulan yang lalu gitu ya. Terus saya proses, saya faktur, proses, terus dapat terima itu sekitar 2 minggu hari Sabtu, pokoknya 2 minggu. Saya bikin video ini 2 minggu dari saya bikin video ini. Oke, nah itu saya pengen berbagi sedikit nih pengalaman. Kenapa saya berbagi sedikit? Karena mungkin banyak teman-teman dari yang lainnya nanti bisa sebagai review atau pertimbangan kenapa memilih mobil Xpander SP Cross. Oke, yang pertama, pengalaman saya membeli mobil Xpander Cross ini, DO-nya atau penerserah terima unitnya itu di dealer. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan kalau sebelumnya saya menggunakan mobil Avanza ya. Dan mobil Avanza juga saya alhamdulillah beli baru. Jadi saya membandingkan dengan saat saya menerima mobil Avanza yang dulu sekitar tahun 2013. Oke, yang ini Xpander Cross itu serah terimanya di dealer. Jadi saya harus ngambil ke dealer untuk serah terima mobil di sana. Dan itu kerasa beda dengan pas saya serah terima mobil Avanza. Avanza itu diantar ke rumah. Diantar ke rumah, serah terima di rumah, tanda tangan semuanya di rumah. Jadi kalau menurut saya sih lebih enak aja ya, lebih nyaman gitu daripada saya harus ke dealer, tanda tangan di dealer, dan pulangnya saya sudah suruh langsung bawa sendiri. Dan ini nih, setelah saya bawa sendiri ada pengalaman menarik. Ternyata dari dealer itu kondisi bensinnya itu benar-benar ya udah merah, udah berkedip, blinking gitu ya, bukan merah sih, blinking sih, udah ngasih tanda bahwa bensinnya mau habis. Dan saya kehabisan bensin tepat sekitar 6 meter sebelum pom bensin yang pertama atau pom bensin yang paling dekat. Di situ mesin saya mati. Tiba-tiba mati, saya sempat bingung. Saya nyalakan lagi, mati lagi. Nyalakan lagi, mati lagi. Saya sempat bingung. Akhirnya saya telepon ke mekanik yang di Mitsubishi. Kebetulan sudah langsung kenalan. Saya simpan nomor teleponnya. Dan ternyata bensinnya habis. Akhirnya saya harus membeli bensin dengan ember ke petugas pom yang sudah deket itu, jaraknya cuma 6 meter. Dan itu pakai ember, dimasukin pakai, untung alhamdulillah petugasnya juga bantuin, petugas pom bensinnya masukin di depan pom bensin dengan menggunakan ember. Dan itu pengalaman yang sangat menarik menurut saya ya. Tidak terlupakan, mobil baru harus isi bensin pakai ember. Dan itu menurut saya kurang ini sih, tapi ya udahlah, mungkin itu jadi pengalaman aja. Terus yang ketiga, di sini saya kan awalnya udah promo seat cover, premium seat cover. Karena saya memilih Xpander Cross yang AT, nicknya 2019. Tapi ternyata di sini tidak ada seat covernya, belum terpasang. Ntar saya buka dulu ya. Seat cover kulitnya belum terpasang. Dan saya sudah komplain. Pertama komplain ke salesnya, katanya dari sana
belum ada, memang belum ada, atau pokoknya belum terpasang. Dia bilang mungkin nanti menyusul Pak, itu mungkin menyusul, nanti dapat joknya terus dipasangin mungkin ya, saya juga belum tahu karena sampai detik ini saya belum mendapatkannya. Dan itu jadi pengalaman lagi sebenarnya, saya jadi kurang sreg gitu ya. Nah itu pengalaman pribadi, 3 pengalaman pribadi itu yang bikin saya kurang nyaman sebenarnya. Kalau dengan mobil unitnya saya puas, sangat puas, bagus. Dan pengalaman menggunakan mobil ini selama 2 minggu ini nyaman, sangat nyaman. Jadi ya itu tadi pengalaman saya dalam membeli mobil ini. Bukan saya ingin menjelek-jelekan dealer tertentu, tapi ya saya hanya bercerita apa adanya. Toh saya juga sudah membeli unit ini, saya sudah menggunakan unit ini, dan ya overall sih saya puas. Hanya beberapa tadi itu yang kurang ini. Oke, mungkin sedikit review, sedikit saya bercerita tentang penggunaan ini. Expander Cross ini awalnya saya memang agak ragu juga karena dia menggunakan penggerak roda depan. Tapi ketika saya sudah menggunakan, dan terutama di jalan pegunungan, di puncak, di Lembang, itu benar-benar kuat, benar-benar tidak perlu khawatir. Teman-teman tidak perlu khawatir karena saya sendiri merasakan tenaganya benar-benar nggak perlu khawatir. Walaupun penggerak roda depan itu udah nyaman lah, tetap gitu. Dan mengendarai ini terasa memang lebih nyaman aja. Jadi di tempat joknya juga enak, setirnya itu menurut saya lebih enak dan saya puas. Makanya saya puas, saya sampaikan lagi, saya puas beli dengan Expander Cross ini. Gak tahu teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman yang lain, mungkin bisa di-share. Oh ya, terus paling ada keluhan beberapa kekurangan sih. Kalau menurut saya beberapa kekurangan ya. Yang pertama itu kamera mundurnya kurang terang, dan kamera mundurnya kurang terang dan kurang lebar kalau menurut saya dibandingkan dengan kamera kendaraan saya yang lama. Terus yang kedua, AC-nya terasa kurang dingin. Itu saya juga nggak tahu ya. Saya hanya membandingkan dengan kendaraan saya yang lama, itu memang kerasa kurang dingin. Atau saya nggak tahu memang saya nyalanya kurang kencang atau gimana ya. Tapi bukan hanya saya yang merasakan, tapi istri saya merasakan juga. Selainnya itu udah overall bagus lah, enak, saya puas. Atau mungkin nanti kalau ada pengalaman yang lainnya akan saya share di sini. Mungkin sekilas itu penampilan dari luarnya. Sekarang kita coba lihat ke dalam. Nah, ini penampakan interiornya. Di sini udah ada kita bisa lihat di sini warnanya ada accent coklatnya sedikit, terus head unitnya. Saya nggak akan bercerita detailnya ya, nanti mungkin ada waktu saya akan bercerita spek detailnya. Saya hanya di sini hanya menggambarkan aja. Saya di sini memang lebih saat kali ini bercerita tentang pengalaman membeli mobil Expander Cross dibandingkan dengan pengalaman saya mobil sebelumnya. Dan saya sampaikan lagi, ini juga pengalaman pribadi, saya bercerita apa adanya. Kalau dari desain interiornya saya paling suka ini dibanding Toyota Rush, tapi itu kembali ke selera masing-masing ya. Teman-teman mungkin ada yang lebih suka Toyota Rush juga. Nah,
capable. Bagian ke belakang masih barangnya masih banyak, belum bereskan. Oke. Ya, setelah tadi kita membongkar sedikit isi mobil, kita sekarang akan membongkar dokumen apa yang kita dapatkan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tentunya selain dari yang bawaan yang udah ada di mobil, misalkan seperti P3K atau toolkit, semuanya ada di mobil. Sekarang kita hanya akan membongkar yang tidak terpasang di mobil. Yang pertama itu kita dapat smart key, punya seperti ini. Karena udah sistem keyless, hanya ada 2 tombol. Ini juga untuk membuka tidak perlu memencet tombol ini, kita bisa membuka langsung. Terus kita lihat lagi di sini ada surat jalan atau ompang yang berlaku hanya 1 bulan sambil menunggu STNK-nya jadi. Terus kita dapat 1 dokumen ini sepaket. Lihat di sini ada kunci lagi, jadi kuncinya dapat 2. Terus ada buku servis, garansi 3 tahun atau 100.000 km, gratis biaya jasa 50.000 km atau 4 tahun. Setelah itu kita lihat lagi di sini ada apa aja. Ada manual untuk head unit, kalau nggak salah head unitnya ini dari Sony, ya dari Sony. Terus ada lagi kartu garansi untuk kaca film. Kaca film ini infonya menggunakan Minolta, cuma nggak tahu ini ICU tulisannya. Oke, terus kita lihat lagi ada dokumen-dokumen serah terima. Terus apalagi ini manual, ada dokumen manualnya semuanya, ada bahasa Indonesianya, jadi tidak perlu bingung untuk mempelajari. Terus kita lihat apa lagi, kita sudah nggak ada ya. Jadi ini dokumen-dokumen yang kita dapatkan selain peralatan toolkit atau P3K yang terdapat di dalam mobil. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau ada pengalaman lagi yang ya plus minus atau baik atau buruk, mungkin bisa saya share lagi. Bagi teman-teman yang ada pengalaman lainnya, bisa berkomentar, ngisi komentar di bawah, ataupun ada hal-hal yang saya penyampaiannya kurang tepat, monggo dikoreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.